Suku Acang adalah salah satu dari 56 kelompok etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Mereka termasuk dalam kelompok minoritas nasional dan memiliki sejarah, budaya, serta bahasa yang khas. Acang kadang disebut juga Ngaceang. Nama dalam bahasa Mandarin, Acangsu. Populasi, sekitar 30.000–40.000 orang. Wilayah utama, terutama di Provinsi Yunnan, dekat perbatasan dengan Myanmar, terutama di daerah Longchuan dan Lianghe di prefektur Dehongdai dan Jingpo. Suku Acang dipercaya sebagai keturunan dari suku kuno di Qiang dan memiliki sejarah panjang di wilayah Yunnan Barat Daya. Mereka telah lama tinggal di dekat perbatasan Tiongkok-Myanmar dan memiliki interaksi budaya dengan etnis Dai, Jingpo, dan Han. Selama dinasti Ming dan Qing, mereka berada di bawah sistem administrasi lokal tradisional seperti Tusi kepala suku yang diakui oleh kekaisaran. Bahasa mereka disebut Acang dan termasuk dalam rumpun Sino-Tibet, cabang Tibeto-Burman. Bahasa ini memiliki dialek yang berbeda dan tidak memiliki sistem tulisan tradisional, meskipun sekarang kadang ditulis dengan aksara Latin. Banyak orang Acang juga berbicara bahasa Mandarin dan bahasa etnis tetangga seperti Dai dan Jingpo. Tradisi keagamaan suku Acang mencakup kepercayaan animisme, pemujaan leluhur, dan pengaruh Buddhisme Theravada karena kontak budaya dengan suku Dai. Mereka menghormati roh alam, roh leluhur, dan menjalankan berbagai upacara adat untuk hasil panen, kelahiran, kematian, dan pernikahan. Laki-laki Acang biasanya mengenakan kemeja berwarna gelap dan celana panjang. Wanita memakai baju dengan bordir warna-warni dan kain sarung panjang. Wanita yang sudah menikah biasanya mengenakan hiasan kepala khas. Ada berbagai festival dan perayaan, termasuk festival penyembahan leluhur, festival panen, dan perayaan tahun baru yang khas. Musik rakyat, lagu cinta, tarian tradisional, dan alat musik lokal seperti seruling bambu merupakan bagian penting dari budaya Acang. Suku Acang mayoritas hidup dari bertani dan berkebun, dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan sayuran. Mereka juga mengembangkan kerajinan tangan, seperti anyaman dan alat logam. Peternakan dan perdagangan kecil juga menjadi sumber pendapatan tambahan. Struktur masyarakat tradisional cukup egaliter, tetapi tetap menghormati para sesepuh. Peran keluarga sangat penting, dan komunitas saling membantu dalam upacara adat serta pekerjaan pertanian. Seperti banyak kelompok minoritas di Tiongkok, suku Acang menghadapi tintingan dalam mempertahankan bahasa dan budaya mereka karena pengaruh modernisasi dan asimilasi budaya Han. Pemerintah Tiongkok mendukung pelestarian budaya melalui kebijakan minoritas nasional, termasuk pendidikan dwibahasa dan dukungan ekonomi. Wanita suku Acang di Tiongkok memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri yang mencerminkan budaya, nilai tradisional, dan estetika khas etnis minoritas di Tiongkok Barat Daya. Kecantikan mereka tidak hanya terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga dari cara hidup, keterampilan budaya, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Wanita Acang umumnya memiliki kulit cerah atau kuning langsat, khas masyarakat pegunungan di Yunnan. Mereka memiliki wajah oval atau bulat, mata tajam, dan senyum ramah, yang mencerminkan keramahan dan kehangatan. Rambut biasanya panjang dan hitam, sering disanggul atau dikepang sesuai adat. Salah satu daya tarik visual wanita Acang adalah busana adat mereka. Blus warna gelap atau cerah dengan hiasan bordir khas. Kain sarung panjang dengan motif etnik. Perhiasan perak seperti anting, kalung, dan hiasan kepala. Wanita menikah mengenakan penutup kepala khusus, yang menjadi simbol status sosial dan keanggunan. Bordiran dan warna pakaian sering mencerminkan keahlian wanita dalam kerajinan tangan. Sejak kecil, wanita Acang diajarkan untuk bekerja keras membantu keluarga, terutama dalam bercocok tanam, memasak, dan mengurus rumah tangga. Mereka sangat mandiri dan tahan banting, terbiasa dengan kehidupan di pedesaan pegunungan. Wanita Acang dikenal ahli dalam menenun kain dan membuat pakaian sendiri, membuat kerajinan tangan, seperti sulaman dan anyaman bambu, memasak makanan tradisional,
termasuk makanan khas seperti mie jagung dan kue beras kukus. Keterampilan ini merupakan bagian penting dari kecantikan budaya yang diwariskan turun-temurun. Dalam adat Acang, wanita diajarkan untuk bersikap hormat kepada orang tua, sopan terhadap tamu, dan berperilaku lemah lembut. Etika dan perilaku yang anggun menjadikan wanita Acang disenangi oleh komunitas. Wanita Acang memiliki peran penting dalam melestarikan budaya etnis mereka melalui lagu-lagu rakyat folk songs, cerita rakyat dan dongeng, upacara adat dan tarian tradisional. Mereka juga berperan sebagai pendidik informal bagi anak-anak, mengenalkan bahasa Acang dan nilai-nilai etnis sejak usia dini. Dalam upacara pernikahan, wanita Acang akan mengenakan busana terbaik dengan sulaman paling rumit, yang menunjukkan status dan keterampilan mereka. Tari-tarian dan nyanyian yang dibawakan para wanita juga menjadi sorotan dalam festival tradisional, menambah nilai estetika budaya mereka. Saat ini, banyak wanita muda Acang yang berpendidikan, bekerja di kota, atau bahkan menjadi tokoh masyarakat yang mempromosikan budaya mereka. Mereka berhasil memadukan nilai-nilai tradisional dengan gaya hidup modern, tanpa kehilangan jati diri. Kehidupan malam suku Acang di Tiongkok tidak seperti gambaran kehidupan malam modern yang identik dengan hiburan gemerlap di kota-kota besar. Karena mayoritas masyarakat Acang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan Yunnan Barat Daya, kehidupan malam mereka lebih berkaitan dengan aktivitas tradisional, sosial, dan spiritual yang khas komunitas etnis minoritas. Suku Acang hidup di desa-desa kecil di Provinsi Yunnan, terutama di wilayah seperti Longchuan dan Lianghe. Malam hari biasanya tenang dan damai, tanpa banyak lampu listrik di masa lalu meskipun kini sudah lebih modern di beberapa wilayah. Kehidupan sehari-hari mereka sangat teratur, bangun pagi, bekerja di ladang, dan malam hari digunakan untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga dan tetangga. Setelah makan malam, keluarga-keluarga sering berkumpul di halaman rumah atau tempat umum, terutama pada musim panas. Mereka mengobrol, berbagi cerita, minum teh, atau makan camilan lokal seperti jagung rebus, ubi, atau kue beras. Lagu-lagu rakyat adalah bagian penting dari hiburan malam. Wanita dan pria muda sering saling menyanyikan lagu cinta, balas pantun dalam lagu. Instrumen tradisional seperti seruling bambu, rebab, dan gendang kecil bisa dimainkan bersama. Musik bukan hanya hiburan, tetapi juga cara untuk menyampaikan nilai moral dan sejarah. Dalam acara atau malam perayaan, seperti festival panen atau tahun baru Acang, masyarakat akan berkumpul untuk menari bersama. Tarian dilakukan mengelilingi api unggun, diiringi lagu dan alat musik. Malam juga menjadi waktu untuk berdoa kepada leluhur, terutama menjelang atau selama hari-hari suci. Lilin dan dupa dinyalakan di altar keluarga sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Beberapa malam tertentu dianggap penting untuk berhubungan dengan roh alam, terutama menjelang musim tanam atau saat ada peristiwa penting seperti kelahiran atau ketiadaan. Ritual ini dilakukan oleh tetua adat atau dukun lokal, sering disebut saman, dengan persembahan makanan dan doa. Dalam budaya lama, malam adalah waktu para pemuda dan pemudi bertemu di acara nyanyian bersama atau festival malam. Ini menjadi ajang untuk saling mengenal dan memulai hubungan cinta secara tradisional. Biasanya dilakukan dalam bentuk lagu jawaban, duet cinta antara pria dan wanita. Anak-anak dan remaja bermain permainan lokal di halaman rumah atau lapangan desa setelah makan malam, seperti kejar-kejaran, lempar batu, atau permainan peran. Dengan masuknya listrik, televisi, dan internet, sebagian masyarakat Acang kini juga mengisi malam dengan menonton TV atau video online. Beberapa pemuda yang bekerja di kota kadang pulang membawa budaya baru, tapi masih menghargai kegiatan malam tradisional saat pulang kampung. Adat dan budaya suku Acang di Tiongkok adalah bagian penting dari warisan etnis minoritas Tiongkok yang kaya dan unik. Suku Acang, yang tinggal terutama di wilayah barat daya Provinsi Yunnan, terutama di dekat perbatasan Tiongkok-Myanmar, memiliki budaya yang kuat, diwariskan turun-temurun, dan masih dipertahankan hingga saat ini.
Suku Acang hidup dalam komunitas desa kecil yang terorganisasi secara erat. Mereka mengutamakan nilai gotong royong, terutama dalam pertanian dan upacara adat. Keluarga besar patrilineal sangat penting, dan kepala keluarga atau tetua adat dihormati sebagai pemimpin. Mereka menjunjung tinggi nilai kehormatan kepada orang tua, kesederhanaan, dan saling tolong-menolong. Leluhur dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual dan sosial. Bahasa Acang termasuk rumpun Tibeto-Burman, meskipun banyak dari mereka kini juga fasih berbahasa Mandarin. Suku Acang tidak memiliki sistem tulisan tradisional, sehingga budaya mereka diturunkan secara lisan seperti lagu rakyat, cerita rakyat dan legenda, pantun cinta dan syair nasihat. Pria Acang memakai baju berwarna gelap, biasanya hitam atau biru, dengan kerah tinggi dan celana panjang longgar. Wanita Acang memakai blus berwarna terang, sulaman indah di lengan dan dada, dan kain sarung yang dililitkan. Perhiasan perak juga sering dipakai, terutama oleh wanita yang sudah menikah. Penutup kepala wanita adalah simbol status dan keindahan, serta bisa menunjukkan usia dan peran sosial. Pemujaan leluhur dilakukan secara rutin di altar rumah, terutama pada hari-hari besar atau saat ada peristiwa penting kelahiran, ketiadaan, pernikahan. Dupa, makanan, dan minuman disediakan sebagai persembahan. Biasanya diadakan sekitar waktu Tahun Baru Imlek, tetapi dengan tradisi lokal seperti tarian, nyanyian rakyat, dan lomba masak. Momen untuk mendoakan arwah dan membersihkan makam keluarga. Syukuran atas hasil pertanian yang sukses, biasanya diiringi tari-tarian dan permainan tradisional. Acang juga melakukan ritual alam seperti memohon hujan, atau bersyukur atas musim tanam. Dipimpin oleh dukun lokal atau tetua adat, dengan sesajen dan doa. Lagu rakyat folk songs adalah bagian vital dari budaya Acang. Lagu-lagu ini biasanya berbentuk dialog cinta, nasihat orang tua, atau cerita sejarah. Tari tradisional sering ditampilkan dalam formasi kelompok melingkar, dengan gerakan anggun dan ritmis. Alat musik yang sering digunakan: seruling bambu, gendang kecil, rebab tradisional. Pernikahan umumnya diatur oleh orang tua, tetapi cinta remaja sering dimulai lewat nyanyian balas pantun saat festival malam. Lamaran, diwakili keluarga pria membawa persembahan. Perjodohan, keluarga perempuan memberi jawaban. Pernikahan adalah acara besar melibatkan seluruh desa, dengan upacara, tarian, dan jamuan. Perceraian sangat jarang dan dianggap tidak baik. Wanita dihargai sebagai pengatur rumah tangga dan pelestari budaya, sementara pria bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Wanita Acang ahli dalam menenun, menyulam, dan membuat perhiasan perak. Motif bordir biasanya mencerminkan simbol alam, hewan, dan unsur spiritual. Kerajinan tangan digunakan dalam upacara adat dan juga sebagai pakaian harian. Makanan khas suku Acang: mie jagung dan nasi kukus, sayuran fermentasi, daging asap atau bakar, kue beras untuk hari raya. Masakan Acang cenderung sederhana, tetapi memiliki cita rasa kuat dari rempah lokal. Seiring modernisasi, banyak anak muda Acang yang pindah ke kota, namun masih menjaga identitas budaya mereka. Pemerintah Tiongkok dan organisasi lokal mendorong pelestarian melalui sekolah dwibahasa, festival budaya tahunan, program dokumentasi lagu dan tarian,